Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2. Nama saya Fida Hidayati. Teman saya Ilham Rafiko dan Lutfi Hidayatullah. Tema saya yaitu tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang karakteristik instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi dalam konteks pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa agar dapat memberikan hasil yang akurat dan bermakna. Instrumen evaluasi harus memiliki karakteristik tertentu. Ada 7 karakteristik utama instrumen evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu validitas, yang mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid akan memberikan hasil yang mencerminkan kemampuan atau keterampilan yang ingin dinilai. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu mengukur sejauh mana instrumen mencakup materi yang seharusnya diukur. Materi yang kedua yaitu validitas konstruk, mengukur sejauh mana instrumen mengukur trait atau konstruk teoritis yang dimaksudkan. Yang ketiga, validitas kriteria, mengukur sejauh mana hasil instrumen berkorelasi dengan kriteria eksternal. Karakteristik yang nomor 2 yaitu instrumen evaluasi yang reliabilitas, berkaitan dengan konsistensi atau kesenjangan hasil pengukuran. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang sama. Karakteristik utama yang nomor 3 yaitu objektivitas, merujuk pada kebebasan instrumen dari bias atau subjektivitas penilaian. Instrumen yang objektif akan memberikan hasil yang sama terlepas dari siapa yang melakukan penilaian untuk meningkatkan objektivitas. Ada beberapa peningkatan objektivitas yang digunakan yaitu rubrik, penilaian yang jelas. Yang kedua, lakukan penilaian ganda atau multiple retest. Yang ketiga, standarisasi prosedur penilaian. Karakteristik utama yang nomor 4 yaitu praktikabilitas, yaitu karakteristik ini berkaitan dengan kemudahan penggunaan instrumen dalam hal administrasi perkoran. Dalam interpretasi hasil ini, instrumen yang praktis yaitu mudah dilaksanakan, mudah diperiksa atau dinilai, dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, dan hemat waktu, biaya, dan tenaga. Karakteristik utama yang nomor 5 yaitu diskriminatif, adalah instrumen evaluasi yang baik. Harus mampu membedakan antar siswa yang menguasai materi dengan baik dan tidak baik. Ada beberapa item dalam instrumen, harus memiliki daya pembeda yang baik. Dan karakteristik utama instrumen evaluasi yang keenam yaitu tentang komprehensif. Instrumen evaluasi harus mampu mengukur berbagai aspek pembelajaran yang tidak hanya aspek kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik utama yang nomor 7 yaitu fungsional, yaitu hasil dari instrumen evaluasi harus bermanfaat baik bagi siswa, guru maupun institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan karakteristik ini, pendidikan dapat merancang dan menggunakan instrumen evaluasi yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ada beberapa metode untuk menguji reliabilitas, yaitu meliputi tes retest, yaitu memberikan tes yang sama pada 2 kesempatan berbeda. Yang kedua ada parallel form, digunakan 2 versi tes yang setara. Yang ketiga ada internal konsistensi, yaitu mengukur konsistensi antar item dalam tes. Pembahasan yang kedua
yaitu model evaluasi pembelajaran, di mana model ini mempunyai beberapa penjelasan. Yang pertama, model CIPP atau yang disebut Context Input Process Product, dikenalkan oleh Daniel Stuf-Libin. Model ini fokus pada perbaikan program, bukan hanya pembuktian. Komponen-komponennya adalah context evaluation atau yang disebut menilai kebutuhan dan masalah untuk menentukan tujuan, dan input evaluation atau yang disebut mengevaluasi rencana dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Proses evaluation memantau pelaksanaan program dan interaksi di dalamnya. Product evaluation menilai hasil jangka pendek dan panjang dari program. Yang kedua, model Kirkpatrick dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick. Awalnya untuk program, model ini telah diadaptasi untuk pendidikan. Komponennya meliputi retention atau mengukur kepuasan peserta, learning menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan, behavior mengevaluasi penerapan keterampilan baru, result mengukur dampak akhir terhadap tujuan institusi. Yang terakhir, oleh model Goal Free Evaluation, diperkenalkan oleh Michelle Stephen. Model ini fokus pada hasil aktual tanpa mempertimbangkan tujuan awal. Langkah-langkahnya mencakup mengidentifikasi efek program tanpa informasi tentang tujuan, menulis pentingnya efek tersebut, dan menilai nilai keseluruhan program berdasarkan efek yang ditemukan. Ketiga model ini memberikan pendekatan berbeda untuk mengevaluasi program pembelajaran secara komprehensif. Yaitu pendekatan evaluasi pembelajaran, yaitu cara pandang seseorang dalam mempelajari dan mendapatkan sesuatu. Pendekatan dalam evaluasi pembelajaran yaitu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama komponen pembelajaran dan penafsiran hasil evaluasi. Yang kedua, komponen pembelajaran masih terbagi lagi yaitu menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem, yaitu penafsiran hasil evaluasi. Dan yang kedua yaitu categorization evaluasi yang direferensikan berdasarkan kriteria atau penilai acuan patokan, yaitu yang direferensikan berdasarkan norma atau penilaian acuan norma atau PAN. Yaitu yang pertama, criterion evaluation evaluasi, yaitu direferensikan berdasarkan kriteria atau penilaian acuan patokan, yaitu merupakan pendekatan yang pengambilan penilaian evaluasi didapatkan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai oleh para peserta didik dengan kriteria patokan mutlak yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu norm reference evaluation evaluasi, yaitu yang direferensikan berdasarkan norma atau penilaian acuan norma atau PAN, yaitu merupakan pendekatan yang pengambilan penilaian evaluasinya didapatkan dengan perbandingan antara skor setiap peserta didik dengan skor teman-temannya di dalam satu kelas. Cukup sekian yang hanya bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wow!